Faktanya, tepatnya, setelah Feng Tianxing mengambil alih posisi Laksamana, satu-satunya saat dia membuat prestise adalah di rumah Laksamana untuk menunjukkan prestise kepada para penguasa kota iblis itu. Di yurisdiksi Feng Tianxing, tidak hanya penguasa kota ini, tetapi juga kekuatan lainnya. Setan-setan ini tidak diperingatkan oleh Feng Tianxing pada awalnya, dan mereka kemungkinan besar akan bersatu melawan diri mereka sendiri di bawah dorongan Hurley. Setelah sedikit berpikir, Feng Tianxing sudah memiliki sebagian besar rencana di dalam hatinya, dan kemudian berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kembali ke rumah Laksamana. Katakan kemewahan untuk datang. Setelah beberapa saat, Ladu datang ke Feng Tianxing. Tuan Feng, apa perintahmu? Feng Tianxing menyegel sekeliling dengan energi spiritual, dan mengatakan ini. Baru-baru ini, rumah Laksamana mungkin tidak damai. Aku butuh bantuanmu. Aku berpura-pura bahwa aku masih membuat keputusan di rumah Laksamana. Kamu dapat membuat semua keputusan sendiri. Setelah aku kembali, aku akan menanganinya sesuai dengan itu. Ingat, sebelum aku kembali, keputusanmu adalah keputusanku. Sedu sedikit terkejut. Bawahanku harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya dan memenuhi kepercayaan Tuan Muda. Feng Tianxing mengangguk sebelum melanjutkan. Tunggu kamu untuk menghubungi Si Yeming dan minta dia untuk membawa dua pria yang cakap untuk pergi keluar bersamaku. Ngomong-ngomong, biarkan dan datang. Sedu buru-buru menelepon seseorang. Dan Ben berada di dekat rumah Laksamana, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di depan Feng Tianxing. Tuan Feng, ada apa? Feng Tianxing berkata dengan ringan. Dengan cara ini, patroli rumah Laksamana telah diperkuat baru-baru ini. Aku ingin keluar, tetapi yang boros akan melakukan hal-hal di sini atas namaku, dan pihak lain pasti akan mengirim seseorang untuk menguji kebenaran. Ingatlah untuk tetap mereka cair dan tidak membiarkan saya di rumah Laksamana. Situasi terungkap. Saat dia berbicara, Si Yeming langsung masuk ke kamar. Tuan Feng ingin menjadi pengganti? Saya memiliki iblis yang mahir dalam transformasi. Jika Tuan Feng mau, saya bisa membawanya ke sini. Mendengar kabar baiknya, Feng Tianxing langsung mengangguk. Panggil dia. Jika seseorang berpura-pura menjadi penampilannya sendiri, tekanan pada pihak boros akan jauh lebih sedikit, terutama saat ini. Tidak lama kemudian, iblis yang juga bersembunyi di jubah hitam muncul di depan Feng Tianxing. Tuan Feng, apa perintahmu? Feng Tianxing berkata. Aku mendengar Si Yeming mengatakan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk berubah bentuk. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjadi milikku. Setan itu mengangguk dengan tergesa-gesa. Ya, tapi aku harus berada dalam jarak 2 langkah dari Tuan Feng. Feng Tianxing mengangguk dan setuju. Setelah beberapa saat, ras iblis berubah, dan mantelnya dilepas, yang sama dengan Feng Tianxing. Tetapi ada beberapa perbedaan dalam tampilan momentumnya. Feng Tianxing mengangguk puas, dan memberikan instruksi kepada Sedu. Biarkan Sei ke Sesidu kembali nanti. Dia tidak cukup kuat, dan mudah terungkap jika dia didekati. Kalau begitu sudah beres. Si Yeming, bawa aku ke sana, dan Sedu dan saudara iblis ini akan tinggal di sini. Saat dia mengatakan itu, tangan Feng Tianxing diletakkan di bahu ras iblis. Aku akan menyerahkannya padamu kali ini. Ketika aku selesai, aku akan kembali dan berbicara denganmu. Setan itu mengangguk dengan penuh semangat. Ini baik. Saat itu malam, Feng Tianxing diam-diam membawa Si Yeming dan iblis lain bernama Fir untuk meninggalkan rumah Laksamana. Saat matahari terbit, segala sesuatu di rumah Laksamana berjalan seperti biasa. Dan, Feng Tianxing masih menangani semua aspek urusan di rumah Laksamana. Beberapa hari kemudian, Feng Tianxing membawa beberapa setan kembali ke perkemahan Hurley. Melihat tempat yang telah ditinggalkan selama beberapa bulan, itu membangkitkan ingatan orang-orang. Ditumbuhi rumput liar, pohon-pohon yang tumbang dari pengepungan terakhir telah menyembuhkan luka mereka, dan mereka bercokol di lereng gunung dalam posisi yang sangat bengkok. Sepertinya tidak ada yang tersisa kecuali gurun. Kamu tunggu di sini. Aku akan masuk dan melihat. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing sudah memasuki kedalaman kamp. Feng Tianxing datang langsung ke rerumputan, melihat perabotan yang berantakan dan bau basi, dan melangkah ke ruang komando yang dulunya milik Hurley. Setelah Feng Tianxing masuk, dia memejamkan mata, dan kesadarannya dengan hati-hati mencari semua jejak yang tertinggal di sini, mencoba menemukan jejak yang tersisa. Setiap tumbuhan dan pohon, setiap jejak muncul di benak Feng Tianxing, dan setelah beberapa kombinasi, mereka menjadi jejak bergerak terakhir di ruangan ini. Dua setan memasukinya dan menyapu semua barang berharga di dalamnya. Informasi terpenting masih datang dari sudut gelap, di mana ada sebuah kotak, dan beberapa barang berharga di dalamnya tidak diambil, yang menunjukkan bahwa setan-setan ini memiliki rencana yang direncanakan sebelumnya. Karena iblis masih muncul di sini setelah pasukannya pergi, Feng Tianxing memiliki beberapa ide di dalam hatinya. Berbalik dan pergi dari sini, keluar, dan kemudian menyelidiki kesadarannya sedikit demi sedikit, mencari beberapa petunjuk di dalamnya. Setelah beberapa saat, Feng Tianxing tiba-tiba melangkah maju dan sampai di sekitar lubang yang dalam. Di tanah ada sebatang rumput hijau.
Sekilas memang tidak ada yang aneh. Tapi jangan lupa bahwa tempat ini dulunya adalah medan perang. Dan tempat ini sangat tidak biasa. Feng Tianxing menendang dengan keras. Dan guntur meluncur turun ke tanah. Membuang semua kotoran. Dan sebuah lorong yang dalam muncul di garis pandang Feng Tianxing. Tentu saja, Feng Tianxing tidak banyak berpikir dan melompat ke dalamnya. Di sekelilingnya gelap gulita. Dan bau yang berasal dari ruang terbatas ini membuat orang tegang. Jika Feng Tianxing tidak menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki lingkungan sekitar, melihat melalui bawah tanah yang seperti labirin, dan mengetahui tempat mana yang merupakan jebakan, Feng Tianxing tidak akan dapat menjamin bahwa dia akan dapat melewati jalan ini dengan aman. Semakin banyak jebakan di sepanjang jalan, semakin banyak Feng Tianxing memastikan bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Saat dia memasukinya, dalam cahaya redup, Feng Tianxing melihat bahwa itu adalah genangan darah yang sangat besar, di tengah genangan darah. Dan satu lagi tubuh gudang, secara tampilan, hampir sama dengan Hurley. Hanya saja tubuh terlalu lama direndam dalam bau darah dan kehilangan penampilan aslinya. Datang ke tepi kolam darah, Feng Tianxing berjongkok, mengambil sedikit darah, dan meletakkannya di ujung hidungnya untuk menciumnya. Ada sedikit bau darah, tapi tidak banyak. Lebih dari bau kematian yang tidak termasuk dalam darah. Ternyata jangkrik emas lolos. Feng Tianxing juga pernah mendengar bakat garis keturunan seperti itu. Meskipun bakat garis keturunan Jinchan lolos ini tidak memberikan kekuatan tempur, itu bisa meniru bakat garis keturunan orang lain. Dan juga memiliki kemampuan untuk beregenerasi setelah membangun kolam darah. Meskipun bakat garis keturunan ini tidak sebagus 12 garis keturunan kuno, itu tidak lemah. Sepertinya aku sibuk kali ini. Kebenaran tampaknya akan segera terungkap. Feng Tianxing meninggalkan genangan darah. Namun, tepat ketika Feng Tianxing datang ke pintu keluar, Feng Tianxing tiba-tiba mengerutkan kening.